Aqsa, biru, hitam, napi kayak Aqsa. Takbir! Allahu Akbar! Biru, hitam, napi kayak Aqsa. Biru, hitam, napi kayak Aqsa. Takbir! Allahu Akbar! Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama, saya ucapkan terima kasih sebesarnya kepada pemerintah Indonesia, Pak Jokowi, Ibu Menlu, Pak Ida, PWNI dan KBRI Kairo yang sudah membantu kami keluar dari Gaza setelah melalui proses yang tidak mudah. Berkali-kali kita datang ke Rafah, berkali-kali juga kita harus kembali ke rumah di Gaza dengan resiko kematian yang tidak mudah. Namun alhamdulillah dengan doa teman-teman semua Indonesia yang membantu mendoakan kami semua, dan dengan izin Allah Ta'ala dan dengan bantuan teman-teman semua, akhirnya kami bisa tiba di Indonesia dengan selamat. Saya terima kasih sekali lagi. Dan saya senang, namun di sisi lain saya juga sangat sedih. Saya sangat berat ketika meninggalkan keluarga kami di Gaza. Hari ketika kami keluar dari Gaza, 11 kerabat istri saya meninggal, dibunuh oleh Zionis. Dan kondisi sekarang masih sangat memprihatinkan. Kalau bukan karena anak-anak saya, mungkin saya akan stay di Gaza. Namun seperti yang sering disampaikan oleh teman-teman, kita tidak kabur dari medan tempur. Kita mundur selangkah untuk maju 7 langkah. Kita harus mengatur strategi, dan insya Allah raga kami di Indonesia, namun jiwa hati kami tetap di Gaza. Jasadi di Indonesia, wa qalbi baqiyun fi Gaza insyaallah ta'ala. Demikian, terima kasih para teman-teman media juga yang selama ini terus menyuarakan. Ya, media Indonesia ini termasuk media-media yang paling concern, paling komitmen terhadap perjuangan Palestina, dan itu sangat bangga. Saya merasa sangat bahagia karena saya disupport dan didukung oleh teman-teman media, dan suara-suara kalian juga itu didengar oleh teman-teman di Palestina. Ya Masya Allah, saya harap perhatian ini, kepedulian ini konsisten. Ya, dengan kekuatan suara-suara kita, insya Allah penjajahan akan berakhir. Mereka, orang-orang Zionis ini, membunuh lebih dari 30 wartawan di Gaza untuk membungkam kenyataan bahwa mereka ini sedang melakukan genosida. Namun alhamdulillah teman-teman media terus bersatu padu, saling menguatkan untuk mengungkap semua ini. Alhamdulillah, itu sebuah kebanggaan bagi saya pribadi, dan saya berterima kasih mewakili warga Palestina, mewakili warga Gaza. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman media yang terus bersuara untuk menghentikan genosida ini. Demikian. Mas Hussein, sampai keluar perbatasan berapa lama Mas Hussein tadi? Pulang ke Indonesia, bisa diceritakan bagaimana akhirnya bisa berhasil untuk pulang ke Indonesia? Ya, jadi kendala utama memang yang mau keluar ke Rafah ini, ke Mesir ini, ada ribuan, sekitar 7.000 Pak ya? 6.000 lebih warga negara asing yang terjebak di Gaza. Dan border Rafah ini tidak terbuka secara konsisten ya. Jadi kalau perbatasan antar negara itu kan 24 jam ya, bandara kan 24 jam. Kalau Rafah ini hanya beberapa jam per hari, itu pun nggak setiap hari. Jadi dengan jumlah 7.000 itu ya, kita harus ngantri, kita harus menunggu giliran, dan juga banyak faktor lain. Kita nggak bisa mudah mendapatkan transportasi dari tempat kami di Gaza ke Rafah karena juga tidak ada bahan bakar. Juga resiko bombardir terus terjadi setiap hari, dan sampai yang memutuskan nama-nama itu kan tidak hanya satu pihak ya, ada beberapa pihak untuk nama-nama kami sekeluarga ini bisa masuk ke dalam list untuk bisa tembus ke Rafah. Itulah kenapa saya sampai bolak-balik 3 kali. Ya, akhirnya keempat kalinya alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala, nama saya muncul, nama istri saya dan anak saya juga muncul dalam list, dan kami dijemput oleh tim KBRI di imigrasi Mesir, alhamdulillah, dan sekarang bisa berjumpa dengan kalian semua di sini.
Butuh waktu berapa lama sampai Indonesia, Mas Hussein? Kalau kondisi normal dari Rafah Kairo, dari Rafah Mesir ke Indonesia ini ya sekitar 2 hari lah ya. Tapi karena kita di sana alhamdulillah dijamu dulu oleh Pak Dubes, Pak Lutfi Rauf, Masya Allah dengan jamuan yang sangat luar biasa. Anak-anak sangat senang sekali nih, ceria ya dijamu oleh kakek baru mereka, kakek Lutfi Rauf, alhamdulillah. 2 hari kita dijamu dengan jamuan terbaik alhamdulillah, dan hanya hari ketiga, keempat lah ya, sejak kita keluar dari Gaza. Dan memang kami juga hanya diberikan waktu 72 jam oleh otoritas Mesir untuk bisa berada di wilayah mereka. Untuk list nama kemarin yang tidak keluar emang siapa, Mas Hussein, sehingga harus bolak-balik? Ya. Awalnya harusnya saya dijadwalkan keluar bareng keluarga Bang Onim. Nama saya sudah keluar. Nama Bang Onim dan keluarga sudah keluar. Tapi nama istri saya dan 2 anak saya tidak keluar. Dan saya ditawari oleh pihak border saat itu, kamu keluar dulu deh, ntar akan nyusul. Saya bilang nggak mungkin, saya lebih baik tetap di Gaza. Kalaupun kita harus terbunuh bersama-sama, ya karena kita nggak mungkin meninggalkan darah daging kami di Gaza. Kalau rumah tinggal Mas Hussein bagaimana Mas di sana? Udah rusakkah atau seperti apa? Tempat tinggal saya ini sudah tidak bisa ditempati karena sudah mendapat ancaman akan dibom di wilayah Zahra di Gaza Tengah, dan saat itu kemudian saya harus mengungsi ke rumah mertua di wilayah selatan. Dan kemarin itu di pagi hari sebelum saya bergerak ke Rafah itu jendela-jendela rumah kami hancur karena ledakan yang tidak jauh. Itu sudah saya upload di konten YouTube saya itu. Ada kabar katanya jurnalis Indonesia memang menjadi target mereka. Enggak hanya Indonesia, semua orang jurnalis yang ada di Gaza ini semua punya potensi menjadi target. Karena memang itu yang saya katakan, ada usaha membungkam suara-suara genosida ini keluar. Seperti itu. Mas, kalau Mas Hussein sendiri melihat perangan di antara pejuang Palestina sama Israel ini apa sih? Apa isu agama atau seperti apa, Mas? Saya ingin tegaskan, ini heterogen. Ya, ada sisi agamanya, ada sisi politiknya, ada sisi kemanusiaannya. Tapi yang paling utama, ini adalah isu eksistensi. Ya, ini adalah konflik eksistensi. Sebuah eksistensi yang ingin dilenyapkan oleh eksistensi yang baru. Ya, saya ingin jelaskan di sini, bedanya antara penjajahan di Palestina dengan seluruh penjajahan di dunia. Penjajahan di dunia ini hanya melibatkan tentara. Belanda ketika menjajah Indonesia, yang datang siapa? Tentaranya. Jepang ketika menjajah Indonesia, siapa yang datang? Tentaranya. Tapi ini enggak. Orang-orang Yahudi ini, mereka membawa tentaranya dan seluruh warganya untuk menjarah setiap rumah yang dimiliki oleh warga, mengusir setiap warga yang ada di situ. Intinya mereka ingin mengusir seluruh warga Palestina dan digantikan dengan orang-orang Yahudi di sana, Zionis. Itulah yang dimaksud dengan konflik eksistensi. Seperti itu. Dosen, jadi kan selama perjalanan ke perbatasan itu 3 kali gagal ya? Ya. Apakah itu ada ancaman fisik dari Israel selama perjalanan menuju perbatasan? Secara verbal sih enggak ya, enggak dihuni misalkan akan dibom, enggak gitu kan. Tapi yang saya rasakan hari ke hari itu serangan semakin dekat rumah saya. Dan kita berada di wilayah selatan yang diklaim oleh pihak musuh ini, Zionis ini katanya wilayah yang aman. Ternyata enggak. Sekali lagi sehari ketika saya pulang Indonesia, saat itu 11 kerabat istri saya ini meninggal, terbunuh dalam satu serangan udara. Serangan apa itu? Serangan udara dari Jet Tempur F-16. Yang mayoritas itu adalah anak-anak dan wanita. Di Indonesia sendiri rencana berapa lama? Apakah ada ajakan untuk bertemu dengan pemerintah Indonesia sendiri dari Mas Hussein? Ya berapa lama tergantung ya. Tapi saya berharap secepatnya saya bisa kembali ke Gaza untuk kembali berjuang di sana sebagai seorang aktivis kemanusiaan, sebagai seorang jurnalis. Tanpa anak istri? Ya, anak istri kita lihat kalau misalnya memang ini kan trauma nih, anak saya trauma perangnya nggak mudah. Kemarin ketika di Kairo mendengar suara pesawat lewat, kaget anak saya. Dia bilang, Bapak emang di Mesir ada perang juga? Dia kira-kira suara Jet Tempur F-16. Kita terbuka. Ini atas nama Muslim? Ya ini Muslim, satu lagi Habib. Dan mereka juga saya lihat karena ada trauma dan mereka perlu trauma healing. Indonesia semoga. Kita untuk memberikan trauma healing kepada anak bangsa. Sebetulnya sudah ada pembicaraan ya ketika kami bertemu dengan Pak Lutfi Rauf, dan sudah ada ke arah sana insya Allah. Bukan hanya anak saya, tapi termasuk keluarga anak-anak yang ada di Gaza insya Allah.
Mas Susen, terakhir Mas Susen, untuk kondisi rumah sakit Indonesia yang di Gaza itu seperti apa kondisi saat ini Mas Susen? Terakhir. Sudah tidak beroperasi, ya artinya tidak beroperasi secara maksimal. Sekarang ya karena sudah tidak ada bahan bakar dan juga tidak ada akses internet, tidak ada akses listrik. Jadi ya seperti sekarang posisi seperti pengungsian aja, pengungsian warga sekitar. Dan banyak unit-unit yang tidak lagi bisa berfungsi karena tidak ada bahan bakar untuk mengoperasikan peralatan yang ada di RSI Indonesia. Tiga WNI yang masih tertahan di Gaza, apakah Bang Husein tahu bagaimana kondisi? Saya setiap hari itu bisa kontak. Jadi mereka-mereka ini adalah adik-adik saya. Fikri, Sari, dan Reza ini setiap hari itu saya kontak pagi sore. Namun memang sulit. Dan ini sudah hari kelima saya tidak bisa kontak mereka. Jadi saya harap kondisi mereka baik-baik saja dan saya meminta seluruh masyarakat Indonesia untuk doakan semoga teman-teman kita, adik-adik kita, Fikri, Farid dan Reza senantiasa Allah jaga dan selamat dalam kondisi yang sehat insya Allah, dan semoga perang ini, agresi ini, genocide ini segera berakhir. Demikian. Pak Yuda sedikit tambahkan. Saya menyampaikan, Ya. saya Yuda Nugraha, Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia dari Kementerian Luar Negeri. Sekali lagi selamat datang Mas Husein dan keluarga. Alhamdulillah setelah upaya panjang ya, sejak konflik terjadi 7 Oktober yang lalu, alhamdulillah Mas Husein dan keluarga dan juga Bang Onim yang sebenarnya sudah kita pulangkan, sudah tiba dengan selamat ke tanah air. Ini memang proses yang panjang dan kompleks. Jadi pertama masalah keamanan, situasi jalur evakuasi yang perlu kita pastikan bahwa betul-betul aman dapat dilewati oleh Mas Husein dan keluarga. Yang kedua masalah daftar, tadi yang sudah Mas Husein sampaikan bahwa untuk bisa memasukkan daftar ya, begitu banyak warga negara asing yang ingin keluar. Ya, namun tentunya daftar tersebut merupakan hasil pembahasan antar pihak-pihak yang terkait di sana. Itulah kemudian kenapa begitu panjang waktu yang diperlukan untuk bisa memastikan nama keluarga Mas Husein masuk ke dalam daftar. Dan yang ketiga, pintu Rafah yang buka tutup. Ya, beberapa kali Mas Husein sudah bergerak ke pintu perbatasan Rafah, namun kemudian karena satu dan lain hal akhirnya perbatasan ditutup dan akhirnya Mas Husein tidak bisa kembali. Dan ini Pak John. Pak John ini adalah koordinator fungsi Kairo yang bolak-balik. Jadi memang izin yang diberikan pemerintah Mesir untuk bisa masuk ke Rafah itu hanya 1 kali 24 jam. Jadi ketika tidak terbuka atau gagal, akhirnya harus kembali lagi dan begitu. Ada sekitar 3 kali kejadian. Bang, update terakhir warga negara Indonesia yang masih ada di sana berapa, Nah, Bang? ini terkait dengan jumlah warga negara kita. Jadi berdasarkan data, ada 10 warga negara Indonesia yang tinggal di Gaza, di mana 7 diantaranya memilih untuk dievakuasi, yaitu keluarga Mas Husein dan juga keluarga Bang Onim. 3 yang lainnya adalah relawan dari Mercy, yang memang sejak awal memilih untuk tinggal di Gaza. Ya, sesuai dengan Undang-Undang 37 tahun 99, sudah menjadi tanggung jawab negara untuk memfasilitasi proses evakuasi warga negara kita dari wilayah berbahaya ke wilayah yang aman. Namun sifat evakuasi tersebut adalah volunteer, sesuai dengan pilihan masing-masing. Nah, namun tentu kami masih terus menjalin kontak dengan teman-teman 3 relawan Mercy, ya, Mas Farid, Mas Reza, ya, dan Mas Fikri. Kami juga terus komunikasi dengan kantor Mercy yang di Jakarta untuk memastikan keamanan mereka. Memang tadi disampaikan oleh Mas Husein, komunikasi dengan 3 relawan kita itu terputus saat ini. Terputus saat ini, kami menduga itu karena jaringan komunikasi yang memang putus. Namun kami mendapat informasi dari teman-teman media yang memang ada di sana, mungkin karena mereka punya saluran akses langsung telepon satelit, mereka menyampaikan bahwa 3 relawan Mercy ini dalam kondisi selamat. Mudah-mudahan kita terus pantau, komunikasi bisa segera dapat kita lakukan, dan sekali lagi kita mohon doa dari Bapak Ibu teman-teman sekalian, mudah-mudahan 3 warga negara kita tetap aman dan selamat, ya, rumah sakit Indonesia juga aman dan selamat, dan tentunya seluruh warga Gaza juga dapat